Kejagung tetapkan satu tersangka baru kasus korupsi BTS Kominfo ini perannya. Sebelum menonton tayangan video ini dan memberi pendapat Anda di kolom komentar, diharapkan Anda menonton sampai selesai guna memahami isi berita ini. Pada hari ini kita juga melakukan penetapan tersangka atas nama WP yang notabene orang swasta yang dianggap sebagai orang kepercayaan daripada IH, yaitu Komisaris PT Solitek Media Sinergi, yang pada tanggal 21 kemarin dilakukan penangkapan kepada yang bersangkutan di Bandara Yogyakarta. Bersangkutan mempunyai peran dalam perkara ini, yaitu sebagai orang yang menghubungkan pihak-pihak lain yang terkait dalam proyek ini kepada pihak IH selaku Komisaris PT Solitek Media Sinergi. Yang bersangkutan dia akan dilakukan penahanan 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kasus korupsi proyek BTS untuk daerah 3T ini sejak awal memang sudah direncanakan untuk menjadi proyek bancakan oleh berbagai pihak, sehingga ini bisa dikatakan adalah korupsi berjamaah, organized crime, yang ini tentu melibatkan banyak pihak, baik itu pihak di internal Kominfo sendiri, pihak keluarga Kominfo, Menteri Kominfo, juga pihak eksternal yang terdiri dari yang pertama para perusahaan swasta, baik sebagai pelaksana pekerjaan maupun ya sangat terbuka kemungkinan adalah orang-orang di luar pihak-pihak pelaksana pekerjaan ini yang terkait dengan Menteri Kominfo misalnya. Jadi kurang apa lagi? Kejaksaan Agung tidak mungkin sendiri. Ada PPATK yang pasti akan memberikan informasi akurat tentang aliran dana. Apakah ada aliran dana dari korupsi 8 triliun ini ke Partai Nasdem? Kalau memang Partai Nasdem terbukti menerima aliran dana, harus diberikan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Jadi bagi Anda yang selama ini mengidolakan Partai Nasdem harus berpikir ulang. Bayangkan, jarang terjadi dua orang sekjen dari partai politik seperti Nasdem ini, kalau terbukti ada aliran dana ke Partai Nasdem harus diungkap dan diberikan sanksi sesuai. Kejaksaan Agung atau Kejagung menetapkan satu tersangka baru dalam kasus korupsi penyediaan infrastruktur Best Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1-5. Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 hingga 2022. Dilansir Detik News, tersangka baru itu berinisial WP. Dia diamankan di area Bandara Jogja. Hari ini kita menetapkan tersangka atas nama WP yang notabene orang swasta yang dianggap sebagai orang kepercayaan PT IH, yaitu Komisaris PT Solitek Media Sinergi, yang pada tanggal 21 kemarin dilakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan di Bandara Yogyakarta, kata Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumedana dalam video yang diterima Selasa 23 Mei 2023 dikutip dari Detik News. Ketut mengungkapkan WP berperan sebagai orang kepercayaan tersangka Irwan Hermawan. Dia menjadi penghubung pihak-pihak tertentu dalam kasus dugaan korupsi tersebut. WP kini ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejari Jaksel. Yang bersangkutan WP mempunyai peran dalam perkara ini, yaitu sebagai orang yang menghubungkan pihak-pihak lain yang terkait dalam proyek ini kepada pihak IH selaku Komisaris PT Solitek Media Sinergi, ungkap Ketut. Dengan bertambahnya satu tersangka baru, total tersangka dalam kasus dugaan korupsi BTS 4G saat ini sebanyak 7 orang, termasuk Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Sebelumnya, Kepala BPKP Muhammad Yusuf AT telah mengungkapkan hasil perhitungan jumlah kerugian keuangan negara yang diserahkan ke Kejaksaan Agung. Total kerugian negara sebesar 8.382.084.133.795 rupiah. Dari daftar 7 tersangka dalam kasus ini, yang pertama, Anang Ahmad Latif selaku Direktur Utama Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika. Yang kedua, Galubang Benak selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia. Yang ketiga,
Yohan Suryanto selaku tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020. Yang keempat, Bukti Ali selaku Account Director of Integrated Account Departemen PT Huawei Tech Investment. Yang kelima, Irwan Hermawan selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergi. Yang keenam, Johnny Kiple selaku Menkominfo. Yang ketujuh, WP selaku orang kepercayaan tersangka Irwan Hermawan. Bagaimana pendapat Anda tentang berita kali ini? Silahkan komen di kolom komentar.